Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Alfia sebagai Kepala Sub Agama dari Departemen Kajian Keilmuan Himasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi akuntansi keuangan menengah 2. Yang pertama yaitu aktiva tak berwujud. Di sini ada karakteristik aktiva tak berwujud. Aktiva tak berwujud itu merupakan aset non-moneter yang diidentifikasikan tanpa bentuk fisik. Biasanya diklasifikasikan sebagai aset tak lancar. Untuk contoh aktiva tak berwujud itu yang pertama ada hak paten, hak cipta, dan goodwill. Hak paten itu hak eksklusif untuk memproduksi dan menjual produk selama periode waktu tertentu. Yang kedua ada hak cipta. Hak cipta itu hak eksklusif untuk menggunakan dan mempublikasikan karya seni atau literatur. Yang ketiga ada goodwill. Goodwill itu nilai tambah yang muncul saat perusahaan membeli bisnis lain dengan harga lebih tinggi dari nilai aset bersihnya. Selanjutnya ada penilaian aktiva tak berwujud, yaitu ada aset tak berwujud yang dibeli. Aset tak berwujud yang dibeli itu saat pengakuan awal dicatat pada biaya perolehan. Setelah pengakuan awal dicatat pada nilai wajar. Selanjutnya ada aset tak berwujud yang dibeli. Mencakup semua biaya yang perlu untuk membuat aset tersebut siap digunakan. Selanjutnya ada aset tak berwujud yang dibeli. Biaya yang diperoleh umumnya termasuk harga pembelian, biaya hukum, dan biaya insidental lainnya. Selanjutnya ada perusahaan membebankan semua biaya tahap penelitian dan beberapa biaya tahap pengembangan. Selanjutnya ada biaya pengembangan tertentu dikapitalisasi begitu kriteria kelayakan ekonomi terpenuhi. Yang terakhir ada budgeting and saving, yaitu IFRS mengidentifikasi beberapa kriteria tertentu yang harus dipenuhi sebelum biaya pengembangan dapat dikapitalisasi. Selanjutnya ada liabilitas lancar, provisi, dan kontingensi. Liabilitas lancar itu kewajiban yang diharapkan akan diselesaikan dalam satu siklus operasi normal atau dalam waktu 1 tahun. Mana yang lebih lama? Liabilitas ini mencakup semua utang dan kewajiban yang harus dibayar dalam jangka pendek. Karakteristik penting kewajiban masa kini timbul dari peristiwa masa lalu, menyebabkan arus keluar sumber daya yaitu uang, barang, dan jasa. Liabilitas lancar dilaporkan jika satu dari dua kondisi berikut terpenuhi, yaitu yang pertama ada liabilitas diperkirakan selesai dalam siklus operasi normal. Yang kedua, liabilitas diperkirakan selesai dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Jenis-jenis liabilitas lancar. Utang usaha atau utang dagang. Jumlah terutang kepada pihak lain karena pembelian barang, persediaan, atau jasa secara kredit. Termin atau persyaratan penjualan, misal diskon 2% dalam jangka waktu 10 hari, dan dapat dibayarkan secara penuh dalam 30 hari. Atau diskon 1% dalam jangka waktu 10 hari, dilakukan paling lambat pada akhir bulan berjalan. Yang kedua ada wesel bayar. Wesel bayar ini janji tertulis untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal yang telah ditetapkan di masa mendatang. Biasanya timbul dari pembelian, pembiayaan, atau transaksi lainnya. Dan wesel bisa berbunga atau tanpa bunga. Selanjutnya di penerbitan wesel bayar berbunga. Contohnya yang pertama itu ada Kastel Nasional Bank meminjamkan $100.000 pada Maret 2015 kepada Landscape. Jika Landscape mendatangani wesel bayar dengan nilai pokok $100.000, bunganya 6%, dan berjangka waktu. Jadi Landscape mencatat kas yang diterima pada tanggal 1 Maret itu, yaitu kas pada wesel bayar. Kasnya itu $100.000, weselnya $100.000. Selanjutnya, jika Landscape menyusun laporan keuangan secara semesteran, itu perusahaan membuat jurnal penyesuaian berikut untuk mengakui beban bunga dan utang bunga pada 30 Juni. Untuk perhitungan bunganya itu yaitu $100.000 dikali 6%, dikali sama 4 bulan tadi dibagi dengan 12 bulan, yaitu 2.000. Jadi untuk jurnalnya itu beban bunga pada utang bunga. Beban bunganya 2.000, utang bunganya 2.000. Selanjutnya pada saat jatuh tempo 1 Juli 2016, Landscape mencatat pembayaran wesel dan bunga akrual sebagai berikut, yaitu kas pada wesel bayar. Kasnya $100.000 dan wesel bayarnya $100.000.
Selanjutnya, pada 1 Maret, Landscape menerbitkan wesel bayar tanpa bunga senilai 102.000 dolar berjangka waktu 4 bulan. Untuk Kastel Nasional Bank itu nilai sekarang dari wesel adalah 100.000 dolar. Landscape mencatat transaksinya yaitu kas pada wesel bayar. Kasnya 100.000 dolar, wesel bayarnya 100.000 dolar. Selanjutnya, jika Landscape menyusun laporan keuangan secara semesteran, perusahaan membuat jurnal penyesuaian untuk mengakui beban bunga dan kenaikan wesel bayar sebesar 2.000 pada 30 Juni, yaitu beban bunga pada utang bunga. Beban bunganya 2.000, utang bunganya 2.000. Pada saat jatuh tempo 1 Juli, Landscape harus membayar nilai nominal wesel sebagai berikut, yaitu kas pada wesel bayar. Kasnya 100.000 dan wesel bayarnya 100.000. Selanjutnya jenis liabilitas lancar yang ketiga yaitu utang jangka panjang yang jatuh tempo saat ini. Yaitu bagian dari obligasi, wesel hipotek, dan utang jangka panjang lain yang jatuh tempo dalam tahun fiskal berikutnya. Tidak termasuk utang jangka panjang yang jatuh tempo saat ini jika diselesaikan dengan akumulasi aset yang belum ditunjukkan sebagai aset lancar, terus dibiayai kembali, atau diselesaikan dari uang yang diterima melalui utang baru, dan dikonversi menjadi saham biasa. Yang keempat yaitu liabilitas jangka pendek yang diharapkan dapat dibiayai kembali. Tidak termasuk liabilitas lancar jika kedua syarat, yaitu yang pertama harus berniat untuk membiayai kembali kewajiban tersebut dalam jangka panjang, terus harus memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas setidaknya 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Yang kelima yaitu utang dividen. Jadi jumlah yang terutang oleh perusahaan kepada pemegang sahamnya sebagai hasil otorisasi Dewan Direksi, yaitu yang pertama umumnya dibayarkan dalam waktu 3 bulan. Dividen yang tidak diumumkan pada saham preferen kumulatif tidak diakui sebagai liabilitas. Selanjutnya yaitu utang dividen dalam bentuk saham tambahan, tidak sebagai liabilitas dan dilaporkan dalam ekuitas. Jenis liabilitas lancar yang keenam yaitu uang muka dan deposit dari pelanggan, yaitu setoran tunai yang diterima dari pelanggan dan karyawan yang dapat dikembalikan. Yang ketujuh itu pendapatan diterima di muka, yaitu pembayaran diterima sebelum pengiriman barang atau pemberian jasa. Untuk contohnya itu Sport Pro Magazine menjual 12.000 langganan tahunan pada tanggal 1 Agustus 2015. Masing-masing seharga 18 dolar. Jadi disuruh buatkan ayat jurnal untuk Sport Pro pada tanggal 1 Agustus 2015 dan jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2015. Untuk penyelesaiannya yaitu pada tanggal 1 Agustus adalah kas pada pendapatan diterima di muka. Untuk kasnya itu 216.000 dan pendapatan diterima di muka 216.000. Untuk penyelesaian ini itu dari 12.000 dikali sama 18 dolar. Dan pada tanggal 31 Desember itu pendapatan diterima di muka pada pendapatan langganan, yaitu pendapatan diterima di muka itu 90.000 dan pendapatan langganan adalah 90.000. Untuk penyelesaian dari 90.000 ini dari 216 tadi dikali sama 5 dibagi 12, yaitu 90.000 dolar. Selanjutnya, liabilitas lancar, provisi, dan kontingensi. Yang pertama, liabilitas lancar yang jenis liabilitas lancar yang ke-8 itu ada utang pajak penghasilan. Utang pajak merupakan liabilitas lancar. Perusahaan harus melakukan pembayaran pajak berkala. Perbedaan antara penghasilan kena pajak dan penghasilan akuntansi kadang terjadi. Dan ke-9 itu liabilitas terkait karyawan. Untuk ini itu jumlah terutang kepada karyawan untuk gaji atau upah dilaporkan sebagai liabilitas lancar. Yaitu meliputi pengurangan gaji, cuti berimbalan, dan bonus. Yang kedua ada provisi. Provisi itu liabilitas atas waktu atau jumlah yang tidak pasti. Jadi dilaporkan baik sebagai liabilitas lancar maupun tidak lancar. Untuk jenisnya itu antara lain sebagai kewajiban terkait litigasi, terus jaminan atau garansi produk, dan restrukturisasi bisnis. Yang terakhir yaitu kerusakan lingkungan.
Untuk perusahaan mengakui beban dan liabilitas terkait provisi hanya jika syarat berikut itu terpenuhi, yaitu pertama ada perusahaan memiliki kewajiban sekarang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. Selanjutnya yaitu kemungkinan besar dibutuhkan arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban. Terus yaitu estimasi yang andal dapat dilakukan. Untuk provisi itu yang pertama ada provisi garansi. Provisi garansi itu janji yang dibuat oleh penjual kepada pembeli untuk mengganti kekurangan jumlah, kualitas maupun kinerja suatu produk. Jadi jika besar kemungkinan pelanggan melakukan klaim garansi dan perusahaan dapat mengestimasi biaya tersebut itu secara masuk akal, terus perusahaan harus mencatat beban. Yang kedua itu provisi premi dan kupon. Untuk provisi premi dan kupon itu perusahaan harus mengenakan biaya premi dan kupon untuk dibebankan pada periode penjualan yang mendapatkan keuntungan dari program tersebut. Yang ketiga ada provisi lingkungan, yaitu perusahaan harus mengakui liabilitas lingkungan ketika memiliki kewajiban hukum yang ada terkait dengan penghentian aset jangka panjang dan ketika mengestimasi jumlah liabilitas secara masuk akal. Yang ketiga ada kontingensi. Jadi kontingensi itu tidak diakui dalam laporan keuangan karena kewajiban yang belum dipastikan, terus kewajiban sekarang yang tidak memungkinkan pembayaran dilakukan. Dan kewajiban sekarang yang estimasi andal atas kewajibannya. Atas kewajibannya itu tidak dapat dilakukan. Nah, aset kontingensi dalam aset yang mungkin peristiwa timbul itu dari peristiwa yang masa lalu dan keberadaan akan dikonfirmasi dengan atau tidak terjadinya peristiwa masa lalu. Dan keberadaannya akan dikonfirmasi dengan atau tidak terjadinya peristiwa tidak pasti di masa mendatang. Habis itu, peristiwa tersebut tidak sepenuhnya berada dalam kendali perusahaan. Selanjutnya yaitu aset kontingensi umumnya berupa kemungkinan penerimaan uang dari hadiah, donasi, dan bonus, yaitu terus kemungkinan pengembalian dana dan pemerintah dalam sengketa pajak. Selanjutnya yang terakhir ada kasus pengendalian tertunda dengan kemungkinan hasil yang menguntungkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, yaitu Rafika Ardiati. Di Himasi, saya sebagai Sekretaris Departemen Kajian Keilmuan. C. Liabilitas tidak lancar. Liabilitas tidak lancar atau utang jangka panjang terdiri dari arus kas keluar sumber daya yang diharapkan yang timbul dari kewajiban sekarang yang tidak akan dibayarkan dalam waktu setahun atau siklus operasi perusahaan. Mana yang lebih lama? Contohnya, utang obligasi, wesel bayar jangka panjang, utang hipotek, kewajiban pensiun, dan liabilitas sewa. Perjanjian obligasi merupakan janji untuk membayar sejumlah uang pada tanggal jatuh tempo yang ditentukan, ditambah bunga periodik pada tingkat yang ditentukan atas jumlah jatuh tempo atau nilai nominal. Pembayaran bunga biasanya dilakukan setengah tahunan. Penerbitan dan pemasaran obligasi ke publik biasanya membutuhkan waktu berminggu-minggu atau berbulan-bulan, serta perusahaan penerbit harus membentuk tim penjamin emisi, mendapat persetujuan regulator atas penerbitan obligasi, menjamin audit, dan mengeluarkan prospektus, serta mencetak sertifikat obligasi. Selanjutnya, ada bagaimana menghitung jumlah bunga yang benar-benar dibayarkan kepada pemegang obligasi setiap periode. Rumusnya yaitu suku bunga yang dinyatakan dikali nilai nominal obligasi. Dan jika periodenya berbeda dapat dikalikan dengan jumlah periode. Terus ada bagaimana menghitung jumlah bunga yang sebenarnya dicatat sebagai beban bunga oleh penerbit obligasi. Rumusnya yaitu suku bunga pasar dikali nilai tercatat obligasi. Apabila ada jumlah periode, maka dikalikan dengan jumlah periode. Lalu di sini diketahui jika suku bunga dinyatakannya 8%, maka suku bunga pasarnya 6%. Maka obligasi dijual pada tingkat yang premium. Karena suku bunga dinyatakannya lebih tinggi daripada suku bunga pasar. Jadi disebutnya premium. Lalu jika suku bunga pasarnya 8%, obligasi dijual pada nilai pari karena suku bunga dinyatakannya sama dengan suku bunga pasar. Lalu ada jika suku bunga pasarnya 10%, maka obligasi dijual pada diskonto karena suku bunga dinyatakannya lebih rendah daripada suku bunga pasar. Selanjutnya, obligasi yang diterbitkan pada diskonto, yaitu jumlah yang dibayarkan pada saat jatuh tempo
akan lebih besar daripada jumlah saat penerbitan. Obligasi yang diterbitkan pada premi, yaitu perusahaan membayar lebih sedikit pada saat jatuh tempo dibandingkan dengan harga pada saat penerbitan. Penyesuaian pada biaya dicatat sebagai beban bunga obligasi selama masa obligasi melalui proses yang disebut amortisasi. Sedangkan prosedur yang diperlukan untuk amortisasi adalah metode bunga efektif atau yang disebut juga amortisasi nilai sekarang. Dan berikut ada rumus perhitungan amortisasi diskonto dan premi obligasi. Selanjutnya yaitu ekuitas. Jadi bentuk organisasi perusahaan itu ada 3, yaitu kepemilikan, kemitraan, dan perusahaan. Lalu ada karakteristik khusus dari bentuk perusahaan yang memengaruhi akuntansi. Yang pertama yaitu hukum perusahaan, yang kedua sistem perusahaan, yang ketiga pengembangan berbagai kepentingan kepemilikan. Penerbitan saham, share authorized, shares sold, shares issued. Selanjutnya ada masalah akuntansi. Yang pertama, akuntansi untuk saham dengan nilai pari. Akun dikelola untuk saham preferen dan saham biasa serta premium saham. Yang kedua, akuntansi untuk saham tanpa nilai pari. Alasan penerbitan yaitu untuk menghindari liabilitas kontingensi yang dapat terjadi jika perusahaan menerbitkan saham dengan nilai pari diskonto. Lalu di sini ada contoh. Jika perusahaan mengeluarkan saham sebanyak 1.000 lembar dengan nilai dinyatakan sebesar $5 untuk kas sebesar $15 per lembar, maka perusahaan akan membuat jurnal debit kas 15.000 itu dari 1.000 dikalikan dengan $15, maka hasilnya 15.000. Lalu modal saham biasanya 5.000 itu dari 1.000 dikalikan $5. Lalu ada premium saham biasanya 10.000. Itu dari selisih kas dan modal saham biasa, premium. Lalu selanjutnya, yang ketiga, akuntansi untuk saham yang diterbitkan dalam kombinasi dengan efek lain dapat menggunakan satu dari 2 metode alokasi berikut ini. Yang pertama, metode proporsional. Jurnalnya yaitu debitnya kas 30.000 pada kreditnya saham istimewa 10.000 dari 1.000 dikali $10. Premium saham istimewa 18.750 dikurang 10.000, hasilnya 8.750. Lalu saham biasa 1.000 dikali 10.000, premium saham biasanya 11.120 dikurangin 10.000, hasilnya 1.250. Lalu metode yang satu lagi, metode incremental. Jurnalnya yaitu kas 30.000 di debit dan yang dikreditnya saham istimewa 1.000 dikali 10 yaitu 10.000, premium saham istimewa 0 karena 10.000 dikurangin 10.000, lalu saham biasanya 1.000 dikalikan 10 yaitu 10.000, lalu premium saham biasanya 20.000 dikurangin 10.000, hasilnya 10.000. Masalah yang selanjutnya yang keempat yaitu akuntansi untuk saham yang diterbitkan dalam transaksi non-kas. Perusahaan harus mencatat saham yang diterbitkan untuk jasa dan properti selain kas pada nilai wajar barang atau jasa yang diterima. Jika nilai wajar tersebut tidak dapat diukur dengan andal. Yang kelima, akuntansi untuk biaya penerbitan saham. Yang pertama ada biaya underwriting, yang kedua biaya akuntansi dan hukum, yang ketiga biaya percetakan, dan yang keempat biaya pajak. Lalu di sini ada contoh soal nomor 1. Rumah makan Salero Kando memperoleh waralaba dari rumah makan Salero Bundo senilai 120.000 dan telah dibayar tunai pada tanggal 1 April 2019. Waralaba tersebut memberikan manfaat selama 8 tahun. Mana dari pernyataan berikut yang tidak berkaitan dengan transaksi tersebut? Opsi A, mendebit waralaba sebesar 120.000 pada tanggal 1 April 2019. B, mengkredit paten sebesar 15.000 pada tanggal 31 Desember 2019. C, mengkredit kas sebesar 120.000 pada tanggal 1 April 2019. D, mendebit beban amortisasi waralaba sebesar 11.250 pada tanggal 31 Desember 2019.
Jadi, jawaban yang benarnya itu opsi B. Pembahasannya, biaya waralabanya 120.000, umur manfaatnya 8 tahun, tanggal perolehannya 1 April 2019. Amortisasi per tahun yaitu 120.000 dibagi 8 tahun, yaitu hasilnya 15.000 per tahun. Amortisasi sampai 31 Desember 2019 yaitu ada 9 bulan. Jadi dihitungnya 15.000 dikali 9 per 12 karena 9 bulan dan hasilnya 11.250. Lalu ada lanjutan pembahasan. Pada tanggal 1 April 2019 mencatat perolehan waralaba dan pembayaran tunai. Waralaba didebit sebesar 120.000, lalu kas di kredit sebesar 120.000 juga. Pada tanggal 31 Desember 2019 mencatat amortisasi waralaba selama 9 bulan, yaitu akunnya di debit beban amortisasi waralaba 11.250, lalu di kreditnya akumulasi amortisasi waralaba 11.250. Lalu ada contoh soal yang kedua. PT Hantam melakukan penambangan emas sejak tanggal 1 Januari 2019 dengan mendirikan dan menjalankan alat penambang sebesar 10 juta. Secara hukum perusahaan harus membongkar dan memindahkan peralatan tersebut pada akhir manfaatnya 10 tahun. Kemudian 10 tahun kemudian dan diperkirakan akan menghabiskan dana sebesar 1 juta. Nilai wajar pada tanggal 1 Januari Nilai wajar pada tanggal 1 Januari 2011 dari biaya pembongkaran dan pemindahan adalah sebesar 450.000. Mana dari hal berikut yang salah terkait dengan transaksi tersebut? Yang salah yaitu opsi B, mengkredit akumulasi penyusutan sebesar 90.000 pada tanggal 31 Desember di setiap tahunnya. Lalu pembahasannya yaitu total biaya yang disusutkan sebesar 10.450.000, umur manfaatnya 10 tahun, penyusutan per tahunnya dihitung dengan rumus 10.450.000 dibagi dengan 10 tahun. Hasilnya 1.045.000. Per 1 Januari 2011 mencatat perolehan peralatan dan kewajiban pembongkaran. Akunnya yang didebit peralatan penambangan 10.450.000 dan kasnya 10 juta, kewajiban lingkungannya 450.000. Setiap tanggal 31 Desember mencatat beban penyusutan tahunan. Beban penyusutannya senilai 1.045.000 pada akumulasi penyusutan senilai 1.045.000. Lalu ada contoh soal yang nomor 3. Mana dari hal berikut yang digunakan untuk menghitung jumlah bunga yang sebenarnya dicatat sebagai beban bunga penerbit? Yang benarnya yaitu opsi C, yaitu jumlah lembar saham dikali dengan tarif bunga efektif dan nilai tercatat. Pembahasannya yaitu ketika menghitung bunga yang sebenarnya dicatat sebagai beban bunga penerbit, biasanya digunakan tarif bunga efektif dan nilai tercatat dari obligasi atau instrumen utang. Metode bunga efektif memperhitungkan amortisasi diskon atau premi dari penerbitan obligasi, sehingga lebih mencerminkan beban bunga yang sebenarnya dialami oleh penerbit. Jadi mungkin cukup sekian pemaparan dari modul akuntansi keuangan menengah kedua dari saya dan tadi rekan saya Siti Alfia. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.